Manajer penjualan saat itu yaitu James Gaylord Muir. Asal nama ini tercipta ketika James melihat petani melempar makanan khas papis, yaitu sebuah makanan tradisional daerah selatan Amerika, untuk menenangkan anjingnya yang menggonggong keras. Dengan melihat itu, ia menciptakan ide untuk membuat sepatu baru yang begitu nyamannya, bahkan dapat menenangkan anjing yang menggonggong keras. Visi dan misi perusahaan. Untuk visinya, yang pertama menjadi perusahaan terdepan dan terbaik dalam mengelola produk mulai dari konsep sampai pelanggan di bidang sepatu dan lifestyle, yaitu pelengkap gaya hidup di Asia Tenggara. Untuk misinya yang pertama yaitu untuk menjangkau pelanggan kami dengan produk sepatu terbaik, produk lifestyle terbaik, pelayanan pelanggan terbaik, dan pengalaman berbelanja terbaik. Tujuan perusahaannya sendiri, sejak tahun 1958, Transmarco telah memimpin revolusi gaya hidup santai, membantu orang menikmati kenyamanan sehari-hari, lembut bernapas, dan nyaman. Mas Papis mengundang keluarga Anda untuk melanggar aturan, menenangkan kembali dan menikmati cara santai nyaman hidup. Dan dengan lebih dari 17 juta pasang sepatu dijual setiap tahun di lebih dari 165 negara di seluruh dunia. Mas Papis adalah merek global, nama rumah tangga, dan ikon budaya yang mewujudkan semangat ringan dari best on tercintanya. Sasaran perusahaan. Transmarco Group menjangkau pelanggan semua kalangan, dari remaja hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan, dengan berbagai macam produk dari sepatu, baju, aksesoris, hingga pakaian dalam di seluruh Asia Tenggara. Transmarco ingin menjadi brand positioning di Asia Tenggara yang mampu mewujudkan segala macam kebutuhan dan harapan para pelanggan dengan terus berinovasi dalam produknya yang tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga trend center bagi brand-brand lainnya. Transmarco percaya dengan menciptakan produk yang berbeda dengan yang lainnya, memberikan kesan eksklusif dan mampu menarik minat para pelanggan yang mencari kepercayaan diri. Transmarco dengan bahan yang terbuat dari kulit membandrol harga yang lumayan tinggi sehingga segmentasi pasarnya lebih ke menengah ke atas. Dan analisis SMART. Untuk S yang pertama yaitu simple. Simple yang berarti harus mudah dimengerti oleh seluruh karyawan maupun pemegang saham di perusahaan. Menurut saya, visi dan misi Transmarco sangat mudah dipahami oleh para karyawan sehingga semangat dan cita-cita para pendiri perusahaan dapat tersampaikan dan mampu diwujudkan melalui semangat yang ditanamkan dengan menerapkan Transmarco core value pada setiap melayani customer. Yang kedua yaitu measurable. Measurable yang merupakan arti dari konkret, jelas, terukur, dan mampu menjadi motivasi bagi karyawan. Visi misi Transmarco sangat jelas dan terukur, yaitu menjadi perusahaan terdepan dan terbaik di Asia Tenggara. Transmarco memiliki target harus menguasai pasar di Asia Tenggara dengan mendirikan anak perusahaan di Malaysia dan Singapura. Di tahun 2016, Transmarco berhasil membuka 60 outlet Aspapis di tahun 2016 ini, sehingga total 236 jumlah outlet dan counter kecil di Indonesia siap membanjakan konsumen dengan produk-produk terbarunya. Dan selanjutnya itu applicable. Transmarco membuktikan bahwa menjadi terbaik dan terdepan tidaklah mudah, apalagi persaingan di dunia retail sangat ketat. Aspapis ingin menjadi berbeda dengan produk yang lain, yaitu memproduksi sepatu dengan kualitas dan kenyamanan untuk para pemakainya. Di awal penjualan dengan harga yang fantastis dan model yang kurang menarik, banyak diabaikan pelanggan, tetapi sering penjualannya justru sepatu yang berteknologi yang membuat Aspapis menjadi brand positioning di Asia Tenggara. Selanjutnya reliable. Perkembangan zaman di era abad 20-an yang serba canggih membuat Transmarco mengeluarkan produk dengan teknologi yang sangat maju. Didukung dengan penelitian pasar yang mumpuni terhadap selera pasar membuat Aspapis memiliki keunggulan yang tak pernah terpikirkan oleh brand lainnya. Aspapis memproduksi sepatu yang tidak hanya bisa dipakai untuk fashion tetapi juga dapat digunakan untuk berolahraga. Dengan teknologi bunch yaitu kelembutan di setiap pijakannya membuat Aspapis menjadi trend center di kalangan sepatu wanita. Aspapis juga kerap bekerja sama dengan kalangan artis untuk mendesain model sepatu yang bagus sesuai dengan ide dan karakter artis tersebut. Ini menunjukkan bahwa Aspapis selalu bergerak sesuai di perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu timeable. Pencapaian yang dibuat oleh Aspapis yang ada di Indonesia tidak berlangsung begitu saja. Melalui promosi hingga roadshow yang digelar secara bergilir dari kota ke kota hingga memberikan diskon besar-besaran. Dropping barang di arrival pun tidak ketinggalan dilakukan oleh Transmarco Group agar mencapai omset yang diharapkan dapat terrealisasikan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Weakness. Karena terbuat dari kulit,
sepatu Hushpuppies sangat mahal sehingga segmentasi pasarnya menengah ke atas. Model yang terlalu sederhana kurang disukai konsumen muda. Untuk produksi bag, Hushpuppies tidak 100% kulit asli. Tidak memproduksi produk khusus anak kecil. Opportunity memiliki beragam teknologi dalam pembuatan produk sepatu, misalnya teknologi body shoe, yaitu teknologi yang meringankan pemakai agar tidak cepat lelah karena terdapat sirkulasi udara dalam sebagian insole-nya. Juga dapat meringankan penyakit yang ada pada kaki konsumen. Sering disebut sandal kesehatan dan merupakan produk rekomendasi para dokter. Memiliki boots water resistant yang lebih tahan terhadap air sehingga sangat cocok digunakan di luar negeri. Produk ini sangat diunggulkan karena tidak dimiliki oleh para pesaing lainnya, khususnya perpaduan bahan dan teknologi tersebut. Produksi high heels yang pada dasarnya tinggi dan menyiksa. Bersama Hushpuppies, produk high heels disulap menjadi sangat nyaman dengan teknologi comfort walk, yaitu terdapat bursa spons yang lembut di seluruh solnya sehingga empuk saat dipijak. Terdapat barang new arrival yang minim sebulan sekali, sehingga rotasi barang dari counter ke counter lainnya juga cukup bagus. Jadi segmen pasar lebih jelas antara toko satu dengan toko yang lainnya. Trends kurang bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah sehingga pasar masih sangat terbatas, hanya terpaku pada masyarakat menengah ke atas. Apalagi kondisi perekonomian di Indonesia didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah. Ini merupakan ancaman bagi Hushpuppies jika pesaing dapat membaca peluang usaha sehingga mereka memproduksi barang yang hampir sama dengan teknologi Hushpuppies tetapi dengan harga yang jauh di bawah Hushpuppies. Belum adanya outlet khusus yang menampung produk yang rusak sehingga konsumen masih sering dirugikan apabila barang rusak dan tidak ada stok di toko. Ini bisa menjadi ancaman jika konsumen merasa dirugikan dan akhirnya beralih memilih produk pesaing yang memiliki gerai untuk memperbaiki barang yang rusak. Dan daya saing strategis dapat dicapai apabila sebuah perusahaan dengan baik merumuskan serta menerapkan strategi pencipta nilai. Yang pertama adalah sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang berwujud memiliki banyak outlet yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara. Memiliki lisensi atas produk Hushpuppies, Nose, Antonenko, Obermain, Wanda Panda, dan lain-lain. Produk dengan kualitas terbaik kulit domba dan sapi yang dibuat menjadi sepatu sweat dan bahan kulit nubak. Memiliki gudang penyimpanan stok di daerah Karawaci, Tangerang. Memiliki kantor di setiap wilayah yang digunakan sebagai tempat administrasi, juga meeting untuk membahas target serta monitoring karyawan. Setiap karyawan wajib bisa menjalankan Naftor, yaitu aplikasi untuk pelaporan penjualan harian, incoming barang datang, serta permintaan return on secara online. Teknologi yang dibuat oleh Transmarko Group sudah berjalan sangat maju sehingga komunikasi antar karyawan dan pihak pusat berjalan lancar. Memiliki banyak sumber daya manusia yang kompetitif dan dibina secara berkala. Keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Keunggulan bersaing yang berkesinambungan dicapai pada saat perusahaan menerapkan suatu pencipta nilai dan perusahaan pesaing tidak secara keseluruhan dapat menerapkan dan tidak dapat meniru keunggulan tersebut, sehingga menjadi keunggulan mutlak bagi perusahaan tersebut. Brand ini memiliki teknologi yang terkandung dalam produk sepatunya, di antara lain yang pertama itu Bounce, yaitu sole yang terbuat dari karet yang ringan dalam setiap pijakannya, sehingga memakai tidak akan merasa sakit meskipun telah berjalan lama. The Body Shoe, yaitu sepatu dengan teknologi sirkulasi udara di dalam insolnya, sehingga udara yang terdapat di dalam sepatu terdapat mengalir keluar. Zero G, Hushpuppies ikut berpartisipasi dalam gerakan ramah lingkungan, yaitu memproduksi sepatu yang akan hancur dalam kurun waktu 3-4 tahun apabila tidak dipakai dan akan hancur selama 5 tahun apabila rutin dipakai. Penggunaan sepatu ini semakin lama dipakai akan semakin nyaman. Teknologi di atas merupakan bagian dari teknologi yang digunakan Hushpuppies guna menunjang kebutuhan masyarakat akan sepatu yang tidak akan bagus juga tetapi memiliki kelebihan lainnya. Dan di antara kelebihan di atas, tak hanya teknologi Zero G yang ditiru oleh produk lain, tetapi ringan tidak dapat mengalahkan bahan yang digunakan pada produk Hushpuppies. Daya saing. Hushpuppies sudah memproduksi sepatu sejak 1958 dan merupakan produsen sepatu tertua di dunia. Tidak heran, Hushpuppies merupakan brand positioning bagi para pesaing. Banyak yang mempercayakan lifestyle-nya kepada Hushpuppies, tidak hanya footwear tetapi juga apparel dan aksesoris selain juga melengkapi kebutuhan konsumen.
tetapi tidak sedikit para pesaingnya yang juga memiliki keunggulan lainnya. Tetapi Hush Puppies tetap berinovasi dari waktu ke waktu. Dengan adanya para pesaing membuat Hush Puppies lebih berani. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Chan Alexandra. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Ken Alexandra akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah analisis Policy Change Importer, Internal Audit, Staff Finance, Area Conductor, Pitch Legal Service. Security activity-nya itu HRD, interview HRD, selling, training, pengembangan teknologi, NFV, store, selling online, rekrutmen, pembelian, incoming, DO, dan purchasing. Logistik ke dalam gudang, penyimpanan barang jadi gudang, penyimpanan barang baku setengah jadi, operasinya, tenaga produksi, quality control produk, logistik keluar, push order, incoming, bridge controller, packing, produk, display, marketingnya, iklan, brand ambassador, MUA, website, resmi, outlet, web store. Penyimpanannya, training, motivasi untuk meningkatkan penjualan, 6 langkah penjualan. Oke. Selanjutnya, analisis infas dan enfas, kondisi internal PT Marco. Jadi, ada faktor internal dan eksternalnya. Faktor internalnya, kekuatan dan kelemahan, strength dan weakness. Secara produksi, kekuatannya adalah mampu memproduksi barang berkualitas tinggi buatan luar negeri, memiliki teknologi dalam pembuatannya. Kekurangannya, modelnya yang kurang menarik, harganya relatif tinggi. Secara marketing, kelebihannya adalah memiliki banyak gerai, sales assistant yang mumpuni dalam menjelaskan produknya, memiliki komunikasi pelanggan sendiri. Kekurangannya adalah kurang dikenal bagi masyarakat menengah ke bawah. Secara keuangan, kelebihannya itu memiliki kondisi keuangan yang bagus dan selalu grow dalam penjualan bulanan, gaji dan tunjangan yang baik bagi karyawan. Kurangnya yaitu kurangnya pegawai yang mengontrol keuangan di bagian cabang. Secara personal, kelebihannya adalah jenjang karir yang bagus, lingkungan kerja yang menyenangkan. Secara litbang, kelebihannya itu mengembangkan produk sepatu di kawasan kampus untuk meneliti bagaimana pengembangan pasar yang baik di kalangan mahasiswa. Secara budaya perusahaan, kelebihannya itu program 6 langkah penjualan. Secara struktur organisasi, kelebihannya itu struktur organisasi yang rinci, ada pembagian pekerja yang jelas. Secara manajemen, kelebihannya adalah gaya manajemen puncak, sudah proaktif. Selanjutnya diagram SWOT, SWOT. Yang pertama, expansion mendukung strategi ofensif. Yang kedua, stability mendukung strategi rasionalisasi. Yang ketiga, catchment mendukung strategi defensif. Yang keempat, combination mendukung strategi diversifikasi. MATML. Pertama, kuadran 1, SWOT strategi. Strategi umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Yang kedua, pada kuadran 2, WO strategi. Perusahaan dapat membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk memfokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan. Yang ketiga, pada kuadran 3, WT strategi. Meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman. Yang keempat, pada kuadran FT strategi. Menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Selanjutnya, tabel matriks SWOT. Kondisi eksternal, kekuatan dan kelemahannya. Memiliki teknologi dalam pembuatannya. Kelemahannya, modelnya yang kurang menarik. Seperti data-data tadi. Selanjutnya,
matriks strategi umum. Pertumbuhan pasar tinggi, persaingan lemah, persaingan kuat, dan pertumbuhan pasar rendah. Pertumbuhan pasar tinggi. Variasi strategi. Pada kuadran 1 SO strategi umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap kesempatan. Yang kedua, pengembangan produk development, meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki produk-produk yang sudah ada dan juga mengembangkan sumber daya manusia sebagai frontline penjualan. Ketiga, strategi yang digunakan yaitu peluncuran produk baru yaitu Hose Pipes Bones Wet Gas dan Body Soap. Dibandingkan dengan produk pesaing, Hose Bones Wet Gas dan Body Soap dibuat lebih nyaman dengan teknologi mutakhir dan sesuai dengan tren masa kini. Selanjutnya, perusahaan memiliki penelitian pasar yang bagus dengan bekerjasama dengan universitas untuk mengetahui minat pasar. Kaitannya dengan dan satu SO strategi. Produsen lain belum mampu mengalahkan pamor Hospice sebagai produsen retail yang mampu memproduksi barang dengan kualitas internasional. Pada kuadran 2, ST strategi menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi horizontal. Strategi yang digunakan yaitu menambahkan produk dengan model yang lebih mudah atau sepatu pesta yang nyaman, membuka refill yang di dalamnya terdapat produk yang mendukung penjualan host puppies seperti baju aksesoris. Kaitnya dengan kuadran 2 strategi, meningkatkan profit total penjualan dengan menambahkan ini model baru yang beda seperti lainnya dan mampu menjadi best seller penjualan. Pada kuadran 3 WO strategi, pesaing dapat membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk memfokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan. Pengembangan produknya meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Strategi yang digunakannya, peluncuran produk baru khas Puppies Indes, yaitu sepatu sandal yang terbuat dari karet dan mampu tahan terhadap air sehingga cocok digunakan untuk berwisata maupun saat hujan. Membandingkan dengan produk pesaing terhadap produk baru khas Puppies Incident dirancang agar lebih awet jika terkena air dengan tampilan lebih teenager. Kaitannya dengan kuadran 3 WO strategi. Persepsi pelanggan dengan brand khas Puppies dengan modelnya yang klasik dan cenderung memiliki harga yang mahal. Namun saat ini khas Puppies juga menyediakan produk-produk baru dengan model dan harga yang berkualitas. Pada kuadran 4 WT strategi, meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman. Diversifikasi konglomerat, menambah produk-produk baru yang tidak saling berhubungan untuk pasar berbeda. Strategi yang digunakannya, menambah produk baru dengan cara mengembangkan ide baru, memberikan diskon dan menambah kapasitas yang lebih besar dari produk yang sudah ada. Khas Puppies akan menambahkan produk baru untuk pasar aksesoris khas Puppies yang disebut SLG. Produk tersebut belum terlalu terkenal karena pasarnya yang masih kalah dengan pesaing lainnya. Selain karena modelnya yang kurang menarik, produk tersebut juga bagus dalam hal bahan. Kurangnya fokusnya perusahaan membuat SLG menjadi terabaikan. Kaitannya dengan kuadrat 4 PT strategi. Pasar SLG kurang dikenal masyarakat di Indonesia sehingga produk-produk pasar tersebut masih didominasi oleh produk pesaing yang lebih dahulu memproduksi aksesoris. Selain kurangnya fokus, perusahaan juga kurang bagusnya bahan. Selanjutnya tabel strategi generic importer.
keunggulan bersaing, posisi biasa rendah, keunikan dilihat pelanggan. Saran luas, keunggulan biaya, diferensiasi, segmen tertentu, fokus biaya, fokus diferensiasi. Baik, selanjutnya adalah tabel INPAS untuk mengetahui kekuatan PT Transmarko. Faktornya yaitu mampu memproduksi barang berkualitas tinggi buatan luar negeri. Nilainya 3, bobotnya 0,069, ratingnya 3, skornya 0,207. Kedua, memiliki teknologi dalam pembuatannya. Nilainya 4, bobotnya 0,093, ratingnya 4, skornya 0,72. Dan data-data lainnya bisa kalian download di deskripsi, saya simpan filenya. Oke, jadi total keseluruhan kelebihan dari PT Transmarko yaitu nilainya 4, bobotnya 0,946, ratingnya 42, dan skornya 2,951, dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya, INPAS untuk mengetahui kelemahan PT Transmarko. Faktornya modalnya yang kurang menarik. Nilainya 3, bobotnya 0,3, ratingnya 2, skornya 0,6. Yang kedua, harganya relatif tinggi. Nilainya 3, bobotnya 0,3, ratingnya 1, skornya 0,3. Dan data-data lainnya, jadi total keseluruhan nilainya 10, bobotnya 1, ratingnya 7, skornya 1,7. Ini perhitungannya. Total INPAS sama dengan strength dikurangi weakness. 3,0 dikurangi 1,7, jadi 1,3. Kondisi eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman PT Transmarko. Faktor eksternalnya, peluang dan ancamannya. Contohnya seperti lingkungan eksternal mikro. Kelebihannya, peluangnya itu memiliki bahan yang impor dari luar negeri. Kurangnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan membeli barang dalam negeri. Dan data-data lainnya yang kalian bisa baca, yang saya simpan filenya di deskripsi. Nah, jadi total EVAS-nya sama dengan peluang dikurangi ancaman. 3,1 dikurangi 1,5 sama dengan 1,6. Setelah diketahui titik pertemuan diagonal tersebut X, maka posisi unit usaha diketahui pada kuadran 1, namun cenderung dekat pada kuadran 4, sehingga perlu diadakan penyempurnaan analisis dengan menghitung luas wilayah pada tiap-tiap kuadran. Hasil perhitungan dari masing-masing kuadran dapat digambarkan pada tabel berikut. Kuadran SO, posisi titiknya 3,0, 3,1, luas metriknya 9,3, rankingnya 1, prioritas strateginya grow. Yang kedua ST 3.0 di 1, mati. Selanjutnya laporan khas PAPIS. Anggaran penjualannya seperti unit, harga jual per unit, anggaran dan penjualan. Seperti tabel di sini. Nah, anggaplah kebijakan perusahaan masyarakat 20%, penjualan kuartal berikut harus tersedia di persediaan akhir, persediaan awal, sandal independen pertama berjalan 5 buyers. Seterusnya, perusahaan menginginkan adanya 30 buyers dalam persediaan akhir di akhir kuartal pertama. Cara perhitungannya 20% kali 150 sama dengan 30. Yang laporan keduanya khas PAPIS, anggaran produksi untuk tahun berakhir 31 Desember 2017. Di penjualan akhir yang diinginkan, jumlah kebutuhan unit yang diproduksi.
Competitive advantage. Cost advantage. Hushpuppies memiliki volume produksi yang besar sehingga menurunkan biaya produksinya. Product advantage. Hushpuppies lebih fokus terhadap pengembangan teknologi dan inovasi produk untuk kenyamanan customer. Hushpuppies terbukti memiliki bahan yang awet dan tahan lama dan water resistance. Marketingnya itu, Hushpuppies memiliki website khusus untuk berinteraksi dengan konsumen setianya. Launching produk baru dan promo yang menarik diumumkan di website sehingga pelanggan setiap tidak kehilangan info menarik dari Hushpuppies. Dan ini data-data selanjutnya bisa baca lengkapnya di deskripsi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.